Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari, NIM 18042209. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Yang pertama adalah kapasitas mengacu pada semua kekuatan, atribut, dan sumber daya tersedia dalam komunitas, organisasi, atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan. Konsep kapasitas dalam yang diteliti adalah pengetahuan, sikap, dan adaptasi yang dimiliki oleh seorang atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi dampak buruk, atau memulihkan diri dari bencana. Menurut Anderson dan Woodrow 1989 mengkategorikan kapasitas menjadi 3 macam, yaitu sosial, fisik, dan motivasi. DFID mengumumkan bahwa kapasitas termasuk dalam kerangka kerja sumber mata pencarian yang berkesinambungan sebagai modal fisik, sosial, sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia. Konsep pengurangan risiko bencana dianalisis sebagai hubungan kekuatan dari macam sumber daya tersebut oleh beragam kelompok berisiko dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman. Maka untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana ini menggunakan indikator kapasitas terhadap mitigasi, kapasitas terhadap kesiapan, dan kapasitas terhadap bertahan hidup atau adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana. A. Kapasitas terhadap kesiapan. Kapasitas terhadap kesiapan berhubungan dengan kemampuan masyarakat atau kelompok dalam menghadapi ancaman bencana yang terjadi. Kemampuan masyarakat dalam konteks pengurangan risiko bencana diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan tersebut berupa ditetapkan desa tempur sebagai desa tangguh bencana, menilai sikap masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan desa tangguh bencana. Yang kedua, ada kapasitas terhadap mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh ataupun dampak dari suatu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Mitigasi bukanlah langkah akhir untuk menghadapi bencana, akan tetapi sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana, baik itu berupa korban jiwa ataupun kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Langkah awal yang penting dalam pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh akan sifat-sifat bahaya yang akan dihadapi. Setiap negara dan setiap daerah tipe-tipe bahaya yang dihadapi berbeda-beda. Beberapa negara rentan angin topan, yang lainnya rentan bencana banjir, yang lainnya dikenal sebagai daerah gempa bumi. Pengaruh bahaya yang muncul dan kerusakan yang ditimbulkan bergantung pada kondisi di suatu daerah yang meliputi masyarakatnya, bangunan-bangunannya, sumber daya yang dimiliki atau infrastruktur. Yang ketiga, ada kapasitas terhadap bertahan hidup. Kapasitas terhadap bertahan hidup didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi bencana. Menurut Howard dalam Witteboss 2001, adaptasi merupakan suatu proses yang terjadi pada individu ataupun populasi terhadap kondisi lingkungan yang mengakibatkan individu atau populasi tersebut dapat bertahan atau survive atau tersingkir. Menurut Twigg 2004, strategi coping didefinisikan sebagai implementasi atau penerapan pengetahuan asli masyarakat dalam menghadapi bahaya dan ancaman berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki dan didapat secara turun-temurun. Strategi coping didefinisi sebagai kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Selanjutnya, macam-macam strategi coping. Yang pertama adalah strategi coping ekonomi. Strategi coping ekonomi masyarakat adalah pengarahan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang lebih difokuskan dalam mendapatkan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan utamanya untuk mendapatkan tambahan atau penghasilan. Yang kedua adalah strategi coping sosial. Strategi coping sosial difokuskan pada kegiatan sosial, misalnya gotong royong dan kegiatan lainnya yang bersifat berkelompok, seperti mengadakan pertemuan warga untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi bencana longsor. Ketiga adalah ada strategi coping struktural. Difokuskan dalam pembangunan yang bersifat fisik
dan aplikasi teknologi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan meminimalisir resiko terjadinya bencana. 4. Strategi coping kultural merupakan penerapan kearifan lokal masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang merupakan salah satu cara agar terhindar dari bencana longsor. Hanya itu yang bisa saya sampaikan materinya, lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.